Ya baik kakak-kakak, kita mulai saja untuk pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak-kakak, selamat siang. Salam sehat dan bahagia. Baik, alhamdulillah puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul kembali di Tata Maya, dan ini merupakan lanjutan dari pembelajaran yang memang ini akan menjadi sebuah rencana tindak lanjut kata-kata nanti dalam PKG PJOK. Tak lupa salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baik kakak-kakak, saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak sekalian di sela-sela kesibukan kakak-kakak dengan rutinitas dan aktivitas di sekolahnya yang padat. Kakak-kakak bisa menyempatkan hadir untuk sharing, berbagi pengalaman, berbagi ilmu di dalam kegiatan PKG PJOK ini. Baik kakak-kakak, untuk pertemuan kali ini, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita diberikan bermanfaatan terkait dengan pertemuan kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya baik kakak-kakak, untuk pertemuan kali ini merupakan rencana tindak lanjut yang memang kemarin kakak-kakak sudah membuat ya rancangan model pembelajaran berbasis proyek. Mungkin ini ada kaitannya dengan pertemuan sebelumnya, di mana kakak-kakak akan membuat rencana tindak lanjut terkait dengan program PJOK di sekolah kakak-kakak. Tentunya ini dilaksanakan di komunitas belajar yang ada di sekolah kakak-kakak. Nah, untuk memulai pembelajaran kali ini, mungkin kakak-kakak cari posisi tempat duduk yang memang benar-benar bisa merelakan kakak-kakak sekalian. Karena di siang hari ini, setelah jadwal yang padat, mungkin kita harus rileks sebelum nanti memulai pembelajaran. Boleh kakak-kakak duduk tegak, rileks, dan nanti sambil dengarkan apa yang memang apa ya di dalam video ya. Baik kakak-kakak dengarkan secara seksama terkait dengan iringan musik, kemudian untaian kata-kata, silakan didengar dengan rileks dan ikuti segala apa istilahnya perintah yang memang harus diikuti oleh kakak-kakak sekalian. Sebelum dimulai, saya izin bertanya kakak-kakak, apakah Mari kita stop sejenak. dengar kak? Oke siap. Oke mungkin kakak-kakak, silakan kakak-kakak duduk rileks, dengarkan dan ikuti. Sebentar ya kak, tampaknya ini. Sebentar kak. Kanjar kayaknya bocor deh suaranya. Suara siapa kak? Suara saya? Dari Kanjar, ya kayak ada banyak orang di belakangnya. Masih bocor nggak kak? Bocor nggak kak? Ada suara anak-anak kecil. Kalau sekarang? Sekarang gimana kak? Gak terlalu. Tidak terlalu.
Suaranya terdengar, Kak? Tidak, Kak. Ada suaranya? Tidak ada suaranya, Kak. Suara musiknya terdengar, Kak? Halo? Belum ada suara musik, Kak. Oh, belum. Nampaknya ini gangguan, Kak. Oke, baik kakak-kakak, kita lanjut saja. Ya, kita lanjut saja karena memang ini ada terkendala mungkin dengan sinyal di sini atau gimana sehingga musiknya tidak terdengar. Ya baik kakak-kakak, tidak apa-apa. Yang penting kakak-kakak sekarang fokus untuk berbagi pengalaman terkait dengan yang akan kita bahas, yaitu rencana tindak lanjut. Oke kakak-kakak, ini merupakan kesepakatan kelas kita hari ini, di mana ini ada beberapa kesepakatan. Mudah-mudahan kakak bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Artinya kakak harus hadir seutuhnya. Nah, baik kakak-kakak, tujuan di pembelajaran kali ini kita ada dua tujuan. Yang pertama nanti mungkin akan merefleksikan pembelajaran di modul 3, yaitu komunitas belajar di sekolah dan merancang program pembelajaran berbasis proyek. Kemudian nanti juga kakak akan memahami penugasan rencana tindak lanjut yang memang akan kakak-kakak jalankan di 10 hari ke depan. Nah, adapun agenda di hari ini, kita ada 5 agenda. Yang pertama itu pendahuluan, kemudian nanti ada refleksi awal, kemudian nanti juga kakak-kakak ada penyampaian rencana tindak lanjut, serta ada pengantar untuk mengerjakan RTL. Kemudian nanti ada rubriknya, penilaiannya seperti apa, dan ada lini masanya yang memang harus ditepati oleh kakak-kakak sekalian. Kemudian yang keempat, nanti kita akan diskusi dan tanya jawab terkait dengan rencana tindak lanjut yang nanti akan dijalankan oleh kakak-kakak sekalian. Dan yang terakhir, kelima, penutup, merupakan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Baik kakak-kakak, untuk memulai kegiatan, silakan kakak-kakak untuk menuliskan di kolom chat kira-kira kesiapan belajar kakak-kakak ini ada di level berapa untuk hari ini. Silakan Kak, tulis 1 sampai 10, pilih. Persiapan kakak-kakak untuk belajar hari ini ada di level berapa? 6,5. Silakan Kak, yang lain. Ayo Kak, silakan. Kak Sena 7, Kak Femi 6,5. Kak Imam 5. Kak Imam itu kenapa 5 tidak 10 saja Kak Imam? Sinyal dan situasinya. Oke. Kakak-kakak, apakah suara saya terdengar suara anak-anak? Ada masuk, Kak, suara anak-anak. Ya, sangat Kak Anjar. Ada Kak? Sangat terdengar. Oke Kak, kalau sekarang gimana Kak? Masih terdengar jelas suara anak-anaknya Kak? Masih ada, Kak. Oke, baik kakak-kakak. Baik kakak-kakak, sambil menunggu ini anak-anak olahraga, kita lanjutkan saja.
Kita lihat lagi Kak Doni. Kak Doni kenapa memilih 6? Kak Doni tidak 10, Kak Doni? Ini tuh saya tuh di rumah Kak, ini lagi sambil jagain anak-anak dua, masih kan Oke. di rumah cuma bertiga Kak. Jadi takut ini jadi kurang konsen gitu sambil jagain gitu. Oh, jadi memilih 6 gitu ya. Iya Kak. Kak Tegar, kenapa 8 Kak Tegar? Ya, Kak Anjar. Ya, kenapa memilih 8 Kak Tegar? Karena anak tidak maksimal dalam menyimak. Mudah-mudahan sekarang untuk kita. Oke, mantap, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Imam, Kak Doni, dan Kak Tegar. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kita nanti akan difokuskan ke rencana tindak lanjut, terutama dalam perencanaan berbasis proyek yang akan dilakukan melalui komunitas belajar. Nah, nanti sudah saya sebutkan ada aspek penilaiannya, kemudian lini masa yang harus dikerjakan kakak-kakak sesuai dengan due date-nya. Nah, kakak-kakak, ini kita akan melaksanakan refleksi awal terkait dengan hasil pembelajaran yang kemarin, terkait dengan komunitas belajar di sekolah dan pembelajaran berbasis proyek. Mungkin kakak-kakak kemarin sudah melaksanakannya rancangan pembelajaran berbasis proyek. Nah, kira-kira kita mengingat kembali ada berapa sih Kak tahapan dalam pembelajaran berbasis proyek? Siklusnya kakak-kakak masih ingat? Halo Kak? Ada berapa siklus sih Kak atau berapa tahapan dalam pembelajaran berbasis proyek atau apa Pak? Ada berapa Kak? Ada 4. 4, apa saja Kak? Ada peluncuran proyek, pengumpulan informasi, pengembangan, dan umpan balik, kemudian presentasi. Oke, mantap. Mantap, terima kasih Kak Penny. Nah, untuk siklus atau tahapan dalam pembelajaran proyek juga, mungkin ini nanti akan dilaksanakan dalam komunitas belajar kakak-kakak sekalian di sekolah. Nah, memang untuk nanti dalam membuat kakak-kakak, mohon maaf ya saya pindah dulu, ini tampaknya kurang kondusif di sini. Iya Kak, kurang kondusif kayaknya. Itu enggak.
Halo kakak-kakak, suara saya gimana kak? Terdengar jelas kak? Sudah tidak ada kendala apapun? Terdengar lebih jelas, sangat jelas. Oke, baik. Baik kakak-kakak, kita Keren, Kak Anjar. lanjutkan kembali terkait dengan kemarin kita sudah belajar terkait dengan pembelajaran berbasis proyek, kemudian kita sudah belajar terkait dengan komunitas belajar di sekolah, bahwa memang pembelajaran berbasis proyek itu mendorong siswa untuk melaksanakan suatu proyek tertentu sehingga siswa dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kemudian dapat memecahkan masalah, mengeksplorasi terkait dengan materi yang memang akan diberikan kepada siswa. Nah, kemudian diintegrasikan dengan komunitas belajar yang memang nanti ini akan menjalankan proyek tersebut. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan kembali. Nah, kakak-kakak, ini akan ada pertanyaan buat kakak-kakak sekalian. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek kita lakukan berkolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Nah, kira-kira menurut kakak-kakak itu bagaimana kak? Silakan untuk menuliskan di kolom chat. Silakan untuk memanfaatkan fitur chatnya kak. Pak Anjar, aku izin lagi di jalan. Siap kak, menyesuaikan. Silakan kak, dituliskan di kolom chat kira-kira bisa tidak kak untuk melaksanakan proyek berkolaborasi dengan rekan sejawat yang memang ada di sekolah kakak-kakak sekalian. Apakah dengan rekan sejawat itu bisa membantu ataukah memang itu menjadi tantangan bagi kakak-kakak sekalian dalam menjalankan proyek nanti ke depan? Oke, silakan kak. Bisa dilakukan, namun tantangan akan lebih sulit. Kenapa tuh kak bisa lebih sulit kak? Kak Doni? Eh, ya karena mungkin bukan mungkin lagi karena memang kalau setiap guru olahraga itu memang berbeda-beda pegangannya dari sisi cara penyajian terhadap anak-anak juga kan beda. Selain itu berbeda kelas juga berbeda waktu jadi mungkin tantangannya harus lebih apa ya? Lebih kompleks lagi tentang mengatur waktu, mengatur anak-anak, dan mengatur materi yang proyek yang akan dilakukan seperti itu Kak mungkin Oke, baik. lebih sulit lagi gitu tantangannya. Oke, berarti banyak tantangan ya Kak ketika memang dilakukan bersama rekan sejawat di sekolah kakak-kakak, terutama untuk mengatur atau penjadwalan waktu ya. Nah, ini berbanding terbalik nih dengan KPMI. Kalau KPMI itu sangat baik. Nah, dan memang kemarin KPMI sudah bilang bahwa KPMI akan menjalankan proyek ini bersama rekan sejawat di sekolah KPMI. Itu bagaimana Kak menurut KPMI Kak? Kalau di TK, kebetulan khususnya di TK saya memang nggak ada guru mata pelajaran ya Kak ya, jadi semuanya guru kelas gitu. Makanya mungkin lebih memungkinkan dilakukan kolaborasi gitu, berbeda sama Kak Doni yang memang akan jadi tantangannya mungkin di timetable yang berbeda gitu ya Kak. Kalau kami cenderung sama sih timetable-nya, hanya mungkin balik lagi ke lini masa event sekolah ya Kak. Di sekolah kami cukup padat event-nya Kak, jadi kadang-kadang kalau mau project itu kan kita memerlukan waktu yang panjang ya dan tahapan yang lumayan ini gitu Kak. Jadi iya itu harus menyesuaikan dengan itu sih Kak.
Oke, baik. Berarti tidak ada kendala apapun ya ketika KPMI akan menjalankan proyek, hanya mungkin terkait dengan jadwal sekolah yang bentrok mungkin ya dengan proyek yang nanti akan dijalankan. Dan ini memang sudah dijawab lagi oleh Kasena bagaimana itu kolaborasi itu bisa dilakukan dengan rekan. Nah, biasanya itu jika bekerja sama dengan rekan yang sejalan. Memang benar ketika nanti kakak-kakak akan melaksanakan proyek, harus ada komitmen terlebih dahulu di komunitas belajar kakak-kakak agar proyek itu mampu dijalankan bersama-sama. Ketika memang guru-guru sudah berkomitmen untuk menjalankan, berarti mereka memiliki kepemilikan atau bertanggung jawab terkait dengan tugas dan perannya yang akan melaksanakan proyek tersebut. Baik kakak-kakak, terima kasih Kak Doni, Kak Sena, dan Kak Femi. Kita lanjutkan kembali kakak-kakak. Nah, mungkin kakak-kakak silakan kakak-kakak jawab di kolom chat kembali terkait dengan pertanyaan yang ini. Bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Nah, apakah memang pemahaman terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, mungkin ini Kak, terkait dengan komunitas belajar, memang ketika di sekolah kakak-kakak sudah ada komunitas belajarnya, dampak yang dirasakan itu Kak seperti apa Kak? Mungkin di sini kakak-kakak langsung saja untuk menceritakan bagaimana dampak komunitas belajar, dampak rekan sejawat terkait dengan pembelajaran pada peserta didik. Tidak usah dituliskan di kolom chat. Silakan Kak, di sini mungkin ada yang berbagi pengalaman. Kemarin tes yang udah ada komunitas belajarnya di siapa ya? Di Kak Riki, mungkin Kak Riki monitor Kak? Halo Kak? Kak, kalau di Kak Tegar sudah ada komunitas belajar Kak? Komunitas belajar PJOK Kak? Sudah Kak Anjar. Nah, gimana Kak dampak yang dirasakan terkait dengan komunitas belajar? Apakah berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran atau gimana Kak? Sangat berpengaruh ya Kak Anjar. Sangat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama kepada pengalaman dan keterampilan peserta didik gitu Kak Anjar. Oke, keterampilan terkait apa tuh Kak? Keterampilan motorik tentunya Kak Anjar. Oke, keterampilan motorik sesuai dengan karakteristik pembelajaran PJOK mungkin ya. Baik, terima kasih Kak Tegar. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, terkait dengan pelibatan POIS, choice atau ownership pada peserta didik dalam pembelajaran PJOK. Nah, apakah ini kakak-kakak sudah memang sudah berpegang teguh pada pelibatan tersebut, baik suara, pilihan atau kepemilikan murid ketika kakak-kakak kemarin merancang pembelajaran berbasis proyek? Mungkin kalau kemarin belum disosialisasikan di sekolah ya Kak, masih rancangan bagi kakak-kakak sekalian. Nah, mungkin nanti kakak-kakak juga mungkin bisa mensosialisasikan agar voice, choice, dan ownership itu dapat muncul gitu dalam pembelajaran atau dalam proyek yang memang nanti akan dilakukan oleh kakak-kakak sekalian. Oke, kakak-kakak, ini merupakan istilahnya ke komunitas belajar di sekolah. Ini merupakan nantinya untuk peningkatan keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Memang kemarin dalam komunitas belajar di sekolah kita dapat berbagi pengalaman, kemudian sharing, ataupun menghadapi tantangan-tantangan yang memang dihadapi oleh guru PJOK. Nah, di sini terkait dengan paradigma perubahan diri guru PJOK di kelas, bagaimana kemarin kita mampu memenuhi kebutuhan belajar muridnya sesuai dengan karakteristik murid itu sendiri. Kemudian dalam KBS tersebut bagaimana nanti kakak-kakak mampu menggerakkan rekan sejawat untuk menjalankan proyek tersebut. Nah, kakak-kakak
ini untuk penyampaian RTL, mungkin nanti yang akan dilakukan oleh kakak-kakak sekalian. Nah, di sini nanti mungkin kakak-kakak ada sebuah pengantar tugas mungkin buat kakak-kakak. Mudah-mudahan nanti kakak-kakak tercerahkan. Nah, untuk pengantar tugas mungkin kakak-kakak akan membuat rencana tindak lanjut itu dalam bentuk PowerPoint, di mana di dalamnya ya terdapat tujuan program yang memang akan dilakukan oleh kakak-kakak sekalian. Kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program mungkin nanti akan dijelaskan. Kemudian keterlibatan komunitas, apakah nanti kakak-kakak akan melibatkan komunitas PJOK saja ataupun dengan komunitas kombel yang lain, misalkan dengan kombel guru kelas ataupun dengan kombel guru mata pelajaran matematika ataupun kombel-kombel yang lain, apakah perlu dilibatkan atau tidak. Kemudian nanti ada rencana evaluasi program. Nah, nanti kakak-kakak harus mengunggah RTL tersebut, ya, besok harus mengunggah RTL tersebut. Yang kemarin kakak-kakak sudah membuat rancangan proyek. Nah, kakak-kakak dibuatkan bahan tayang, Kak. Bahan tayang proyek tersebut di dalam PowerPoint, ya, kurang lebih 9 slide, Kak. Jadi kakak-kakak nanti membuat bahan tayang 9 slide, ya. Kemudian nanti kakak-kakak ketika kakak-kakak berdiskusi dengan rekan yang lain, diusahakan ada notulen atau catatan hasil diskusinya, ya. Kemudian dokumentasi kegiatan baik berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lainnya yang relevan, seperti adanya daftar hadir ataupun seperti halnya tadi ada notulen. Ya. Nah, kakak-kakak, ini merupakan rencana tindak lanjut di mana kakak-kakak nanti akan ditugaskan secara mandiri. Silakan kakak-kakak rencanakan proyek kakak-kakak melalui komunitas belajarnya. Tujuannya nanti kakak-kakak mematangkan rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, ya. Nah, kakak-kakak, ini merupakan bahan tayang yang nanti kakak-kakak akan buat. Nah, di sini ada penjelasannya, Kak. Nanti kakak-kakak akan membuat bahan tayang maksimal 9 slide, ya, di mana isinya terdapat judul program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, kemudian latar belakang. Nah, latar belakang kakak-kakak ini bisa disangkut pautkan dengan tantangan yang dihadapi di sekolah kakak. Dan jangan lupa, Kak, untuk memasukkan tadi choice, voice, dan ownership. Nah, di latar belakang itu dimasukkan, Kak. Kemudian tujuan programnya itu kakak untuk apa. Kemudian nanti ada capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuannya. Nah, untuk capaian kakak-kakak ini dibuat konkret ya kakak-kakak. Jadi si programnya itu harus istilahnya tidak mengada-ngada, Kak. Itu bisa dilaksanakan oleh siswa. Kemudian langkah-langkahnya harus jelas, dan memang hasil yang diharapkannya itu seperti apa. Nah, terkait dengan hasil yang diharapkan dan tujuan program, nanti kakak-kakak bisa memilih dari materi yang memang sudah kakak-kakak pelajari, yaitu materi 2.2, 2.3, 2.4. Nah, kemarin Kak itu terkait apa saja sih, Kak? Kalau boleh tahu, Kak? 2.2, 2.3, 2.4. Halo, Kak? Masih ingat, Kak? 2.2 apa, Kak? 2.2 masih ingat, Kak? 2.3, 2.4. Kalau 2.2 itu model pembelajaran apa, Kak? Model pendidikan apa, Kak? 2.2 model pendidikan. Ada model pendidikan gerak, kemudian model pendidikan apa lagi, Kak? 2.3 model pendidikan jasmani dan sport education model. Nah, itu jangan lupa, Kak, ya. Nanti diintegrasikan, diimplementasikan dalam rancangan program yang nanti akan kakak buat.
Kemudian yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Nah, struktur program mungkin kakak-kakak nanti di sini ada yang menjadi penanggung jawabnya. Kemudian pelibatan rekan-rekan itu nanti peran dan tanggung jawabnya juga harus dijabarkan gitu ya, Kak. Nah, kemudian yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah ini terkait dengan aset. Kemudian nanti ada rencana evaluasi dan kemungkinan tantangan ke depan. Nah, RTL ini nanti kakak-kakak ya akan diunggah di LMS. Nah, sebelum dilanjut kakak-kakak ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan Kak atau lanjut? Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Halo kakak-kakak, suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Oke, lanjut berarti ya Kak. Nah, kakak-kakak, ini terkait dengan penjabaran dari tadi terkait dengan judul program. Nah, judul program ini kegiatan berkenaan dengan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, nanti mungkin diuraikan Kak, diuraikan dengan singkat terkait dengan konsep-konsep atau materi yang mendasari kaitkan dengan modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, kemudian kakak-kakak juga dapat mengembangkan model pembelajaran. Nah, nanti tadi Kak yang dipilih ya, yang dipilih sesuai dengan modul 2.3, 2.4 dan 2.5 ya. Silakan nanti kakak-kakak pilih salah satu ataupun mau semuanya tidak apa-apa. Kemudian ini Kak latar belakang tadi sudah saya jelaskan ya, harus berlandaskan pada suara, pilihan dan kepemilikan murid ya. Nah, jelaskan Kak nanti programnya Kakak dalam konteks apa ya, kalau mau dikaitkan dengan kemarin dengan tema-temanya mau dari kesehatan, kemudian makan sehat, pokoknya terkait dengan pembelajaran PJOK. Nah, tujuan program Kak. Nah, ini bagaimana tujuan itu harus jelas ya, menyatakan visi guru PJOK yang memang berpihak pada peserta didik. Kemudian tujuan program kegiatan ini dilakukan untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Nah, kemarin kan itu ada pilihannya ya Kak, terkait dengan ini proyeknya akan dilaksanakan di kegiatan intrakurikuler, di kegiatan kurikuler ataupun akan dilaksanakan di kegiatan P5. Dan yang keempat, yang komponen yang keempat yaitu capaian dan langkah-langkah hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Jadi setiap tujuan kakak-kakak misalkan nanti kakak-kakak ada 2 tujuan atau 3 tujuan ya. Langkah-langkahnya juga dijabarkan seperti itu ya. Harus terkait dengan tujuan yang akan dilakukan. Berarti langkah-langkahnya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Nah, yang ini yang kelima, komponen yang kelima itu terkait dengan struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, ini struktur program, nanti silakan kakak-kakak buat terkait dengan struktur programnya. Nah, kemudian dengan mitra, nanti kakak juga bisa melibatkan mitra-mitra yang lain. Selain guru PJOK, boleh dengan mapel-mapel yang lain. Kalau di SD misalkan dengan guru kelas, dengan guru agama, bahkan untuk melibatkan tata usaha juga silakan kakak-kakak, tidak apa-apa. Yang keenam, yaitu pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas. Ya, ini terkait dengan aset ya. Nah, jadi bagaimana kakak-kakak dapat memanfaatkan aset yang ada dalam membuat rencana program yang memang dapat berdampak pada peserta didik. Nah, kemudian terkait dengan rencana evaluasi, nah ini kakak-kakak nanti harus ada alat untuk pengumpulan datanya, entah itu kakak melakukan wawancara, survei, ataupun refleksi terhadap murid. Nah, kemudian nanti juga kakak-kakak, komponen yang ke-8, yaitu kemungkinan tantangan. Nanti kakak-kakak jabarkan, Kak, kemungkinan tantangan yang akan dihadapi ke depan ketika kakak-kakak menjalankan proyek tersebut, ya. Baik, kita lanjut. Nah, kakak-kakak ini merupakan
nanti aspek penilaian dalam rencana tindak lanjut kakak, di mana di sini ada tujuan program. Ya, nah tujuan programnya harus mengarah kepada perwujudan pembelajaran PJOK. Ya, kemudian yang kedua harus mendukung penumbuhan choice, voice, dan ownership. Kemudian dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur. Nah, jadi kakak-kakak nanti dalam merumuskan ketercapaian atau hasil yang diharapkan, kakak-kakak harus membuat indikator. Kalau bisa dijabarkan, indikatornya dijabarkan ke dalam rubrik nanti Kak. Nah, nanti rubriknya bisa dengan daftar checklist. Nah, dengan demikian kakak-kakak bisa lebih otentik gitu Kak dalam mencapai indikator ketercapaian program yang sudah dibuat. Yang poin B yaitu kelengkapan rencana dalam struktur program. Target peserta, kemudian lini masanya harus jelas. Proyeknya kakak-kakak misalkan akan dilaksanakan berapa bulan nih. Nah, itu harus jelas dan rinci. Kemudian potensi tantangan dalam pelaksanaan itu harus dijabarkan. Kemudian nanti setelah ada potensi tantangan, kakak juga harus merumuskan atau merencanakan solusi untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, kemudian yang poin C yaitu terkait dengan keterlibatan komunitas dalam sekolah. Ya, tentunya di sekolah itu ada berbagai komunitas yang memang istilahnya memiliki sumber daya yang memang berbeda-beda. Nah, misalkan kakak-kakak membutuhkan guru kelas, boleh Kak dirangkul. Misalkan kakak-kakak membutuhkan guru IPA, boleh dirangkul. Itu terkait dengan pelibatan komunitas di sekolah kakak-kakak. Nah, kemudian yang terakhir, itu aspek penilaian yang terakhir terkait dengan rencana evaluasi program. Di mana ini lini masanya ketika kakak-kakak misalkan, kalau KPMI itu kemarin programnya apa sih Kak? Rancangan program KPMI? Nama programnya Kak? Taman Bongpas, Bongkar Pasang. Taman Bompas, Bongpas ya, Bongkar Pasang. Bongpas gitu, bongkar pasang. Nah, itu Kak kira-kira dilakukan berapa lama Kak waktunya? Sebetulnya sih kalau yang secara real dibutuhkan pasti lama ya Kak ya. Oh, lama. Mungkin bisa idealnya sih saya ngelakuinnya di semester depan gitu Kak. Dimulainya sekarang tapi secara mewujudkan sampai produk akhirnya tuh mungkin sampai nyebrang sampai semester depan. Cuman saya nggak tahu ini batas waktunya tuh sampai kapan Kak kalau ini? Oke, untuk Batas rencana waktunya. tindak lanjut, silakan kakak-kakak ini mah tidak ada batas waktunya dan mungkin setelah kegiatan PJOK selesai ini mungkin nanti akan dilaksanakan oleh kakak-kakak sekalian. Jadi silakan, tapi di sana harus jelas ya Kak ini misalkan dalam rencana nih kakak-kakak mau 2 bulan atau 1 bulan. Nah, ketika nanti dievaluasi apakah cukup untuk lini masanya, kalau tidak cukup mungkin evaluasinya perlu penambahan waktu lagi. Mungkin seperti itu Kak. Kita lanjut kakak-kakak. Nah, kakak-kakak ini merupakan lini masa dalam menyusun rencana tindak lanjut yang nanti akan kakak-kakak lakukan. Setelah pengantar sesi ini selesai, kakak-kakak langsung bekerja ya. Kakak-kakak langsung bekerja, menyusun rencana tindak lanjut. Nah, boleh kakak-kakak melanjutkan yang kemarin yang sudah dirancang oleh kakak. Kemudian di tahap yang kedua, dalam waktu rentan 6 hari, kakak-kakak sudah harus mampu menyusun dan mengunggah RTL itu di LMS. Nah, dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen atau catatan diskusi ya terkait dengan komunitas belajar. Nah, jadi kakak-kakak untuk nanti dokumennya ketika kakak-kakak itu sedang istilahnya berdiskusi atau mensosialisasikan dengan rekan sejawat ataupun dengan rekan di kembal kakak-kakak, wajib kakak-kakak untuk melakukan video ya. Jadi dokumennya video. Ditambah dengan foto-foto yang memang mendukung terkait dengan program yang akan dilaksanakan. Ya. Kemudian harus ada notulen atau catatan hasil diskusinya, Kak. Kakak silakan nanti tugaskan mungkin rekan-rekan yang lain. Kemudian nanti ada penilaian RTL, mungkin itu di akhir setelah kakak-kakak mengunggah RTL-nya di dalam LMS.
Nah, setelah 6 hari penyusunan RTL mungkin nanti akan ada umpan balik baik dari fasilitator maupun dari rekan-rekan sekalian. Sebelum dilanjut, kakak-kakak ada yang ditanyakan? Kak Anjar, mau Ya. nanya, kalau ini kan program apa namanya, si program ini tuh output hasilnya tuh harus dilakukan oleh seluruh sekolah, maksudnya kan misalnya saya ngambil kelasnya di kelas TKA misalnya gitu, di TKA aja atau misalnya memang harus semuanya satu sekolah gitu? Tergantung Kak, tergantung apa tujuan dari kakak kan kemarin itu ada apa ya istilahnya di rancangan pembelajaran itu Ya. ada tingkatan atau kelas. Kalau di sananya untuk kelas 4 ya berarti yang dilaksanakan oleh kelas 4 saja ataupun untuk TK saja. Kalau di sananya untuk seluruh kelas berarti harus dilaksanakan oleh satu sekolah. Sekolah. Oke, siap Kak. Ya paling seperti itu Kak. Ada lagi Kak yang lain ditanyakan? Oke, cukup kita lanjutkan. Nah, kakak-kakak, ini terkait mungkin nanti ada catatan tambahan jika peserta ada di dalam sekolah yang sama. Nah, kemarin kan sudah dibahas. Nah, boleh kakak-kakak menyusun secara sendiri-sendiri, ataupun kakak-kakak nanti boleh berkolaborasi dengan rekan yang lain. Jika di dalam satu sekolah itu ada yang mengikuti PKG itu lebih dari satu. Intinya seperti itu, Kak. Nah, baik kakak-kakak, untuk hari ini, untuk pemaparan RTL rasanya cukup. Silakan kakak-kakak, mari kita berdiskusi dan tanya jawab terkait dengan memang nantinya RTL yang akan dijalankan oleh kakak-kakak sekalian. Silakan Kak. Kita ambil salah satu contoh dulu atau ya Kak. RTL nanti yang kemarin merancang pembelajaran berbasis proyek yang KPMI atau Kak boleh ditampilkan Kak? Sebentar. Kita sebagai contoh saja Kak. Saya stop share screen dulu. Silakan tampilkan yang rancangan program yang KPMI. Ini ya Kak ya. Nah, ini kakak-kakak ya. Stop dulu Kak. Nah, di sini KPMI sudah apa ya? Istilahnya merancang pembelajaran berbasis proyek dan merupakan ada tujuan. Nah, tujuan oke. Oke. Ke bawah Kak, langsung aja. Berarti Bongpas ya ini Kak. Bongpas itu. Yang bongkar pasang itu Kak. Tapi ini teh saya belum diskusi sama teman saya yang satu sekolah ya Kak ya. Jadi Oke, nggak apa-apa. mungkin nanti ada perubahan mungkin ya Kak. Sesuai dengan hasil diskusi aja gitu. Baik Kak. Nah, kakak-kakak ini merupakan apa ya? Pembelajaran berbasis proyek yang memang sudah direncanakan oleh KPMI, di mana nanti yang menjadi mata pelajaran lokomotifnya, mata pelajaran utamanya ini PJOK ya. Kemudian KPMI juga melibatkan mata pelajaran yang lain seperti halnya bahasa, seni, kemudian matematika. Turun lagi Kak ke bawah. Kanjar memang lokomotifnya memang wajib PJOK kan ya? Iya Kak, karena sesuai dengan apa ya? Iya. Pembelajaran kita Kak, peningkatan Iya. guru PJOK gitu. Barangkali gitu bisa. Sebetulnya kami juga lagi melakukan proyek Kak, tapi bukan PJOK utamanya, tapi PJOK salah satu apa ya, tools atau kendaraan atau salah satu subjek yang dijadikan kolaborasinya gitu. Tapi ini berarti harus berbeda dari yang sekarang lagi dilakukan gitu. Mungkin tinggal dimodifikasi saja Kak. Oke Kak, lanjut ke bawah kakak-kakak. Nah, terkait dengan peran yang terlibat, ini misalkan nanti siapa saja kakak-kakak di sekolah melibatkan siapa saja.
ya, berapa guru yang akan dilibatkan, berapa komunitas belajar yang akan dilibatkan, dan intinya untuk pelaku utamanya itu kakak-kakak ya, sebagai guru PJOK perencananya, ya. Lanjut Kak, ke bawah. Terus, nah, stop dulu Kak. Stop dulu Kak. Nah, kan kakak-kakak untuk PJBLID, istilahnya identik, harus anak-anak itu harus ada produknya. Kalau produk dari KPMI mungkin desain taman bongkar pasang. Ya. Nah, mungkin kalaupun kakak-kakak misalkan si produknya itu tidak berbentuk apa ya istilahnya benda, bisa ke apa ya? Ke P5. Kalau P5, tujuan P5 dari karakteristik atau apa ya, komponen-komponen P5 ya, seperti berpikir kritis, kemudian mandiri. Nah, itu nanti mungkin bisa dibuatkan indikator-indikatornya bagaimana anak-anak mampu berpikir kritis, mandiri, kreatif ya. Itu silakan kalaupun nanti hasilnya tidak berbentuk produk. Nah, kemudian teknologi yang digunakan, nah misalkan ini KPMI, KONS, papan titian. Boleh juga nanti ketika teknologi yang digunakan seperti halnya penggunaan Canva ataupun media-media yang lain ya, bisa ditambahkan. Nah, terus Kak ke bawah. Terus Kak lanjut. Nah, ini Kak. Nah, udah Kak, cukup. Nah, terkait dengan gambaran besar, nah nanti ini KPMI juga ya, yang tadi ditanyakan oleh KPMI. Ini akan dilaksanakan di tingkat satuan pendidikan misalkan TK, SD, SMP. Nah, ini kelasnya Kak. Nah, kelasnya kalau di SD itu boleh fase A, fase B, fase C, ataupun bahkan kelas 3. Ketika proyek kakak akan dilaksanakan di kelas 3, nah itu berarti ya memang dilaksanakannya hanya di kelas 3. Kalaupun nanti ini kelasnya seluruh kelas, berarti proyek tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh kelas. Ya, paling seperti itu Kak. Lanjut Kak, ke bawah Kak. Oke, kalau tujuan mungkin tujuan pembelajaran silakan kakak-kakak nanti buat pembagian peran. Oke, cukup kayaknya Kak, cukup. Nah, oke Kak, ini terkait dengan aset dan kekuatan sekolah. Nah, karena kita Kak berpikir memanfaatkan aset based thinking, jadi kekuatan apa ya, berbasis kekuatan. Jadi kakak-kakak nanti dalam memanfaatkan aset-aset tersebut harus memang dimanfaatkan dengan optimal Kak. Artinya ketika misalkan karena di saya lapangnya tidak ada, kemudian sarana prasarananya tidak tersedia. Nah, dalam latar belakang jangan seperti itu. Tapi bagaimana kakak-kakak memanfaatkan aset-aset yang ada untuk mendukung proyek yang akan kakak-kakak jalankan. Lanjut Kak, habis ya? Nah, oke. Nah, ini Kak terkait dengan alur. Ke bawah lagi Kak. Nah, alur proyek. Nah, penyampaian tujuan pembelajaran. Nah, peluncuran proyek, misalkan setelah kakak merancang, nanti peluncuran proyek itu akan dilaksanakan kapan Kak? Nah, kira-kira itu harus jelas Kak. Selain seperti halnya nanti kapan akan dilaksanakan, kapan kakak akan melakukan sosialisasi, kapan akan melaksanakan, kapan akan mengevaluasi, silakan kakak-kakak itu ditentukan ya. Nah, nanti dari peluncuran proyek misalkan setelah kegiatan ini, penyampaian RL ini, saya akan melakukan peluncuran proyek itu di minggu pertama bulan Desember. Nah, berarti nanti ada penyampaian tujuan, kemudian anak-anak mengamati video itu dalam di waktu keberapa misalkan gitu. Nah, kemudian terkait dengan pengumpulan informasi, nah mungkin kakak-kakak juga ini, misalkan kakak-kakak melakukan tanya jawab, berarti harus membuat indikatornya ya Kak, apa yang akan ditanyakan kepada siswa. Nah, jadi si indikatornya atau si dokumennya itu harus ada. Nah, kemudian survei sederhana ya, mengumpulkan data dari rekan sejawat. Nah, surveinya seperti apa Kak? Apakah di di Google Form ataupun dalam bentuk survei-survei yang lain. Nah, ini juga harus konkret istilahnya Kak, harus nyata. Kemudian melakukan pengamatan di lingkungan sekitar. Berarti ini dengan memakai lembar observasi. Nah, dibuatkan Kak indikatornya seperti apa.
Nah, pengembangan dan umpan balik. Nah, untuk pengembangan dan umpan balik, mungkin nanti kakak-kakak bisa berdiskusi dengan rekan sejawat, ataupun nanti kakak-kakak boleh, apa ya istilahnya, umpan baliknya boleh dari siswa langsung, ataupun dari guru-guru di sekolah kakak-kakak. Dan yang terakhir itu presentasi, karena memang ini proyek itu ya, istilahnya siswa sebagai pelaku utama, mungkin nanti siswa juga yang akan istilahnya mempresentasikan hasil karyanya. Kalau untuk di anak TK mungkin itu akan dibantu oleh guru ya, guru, karena memang untuk di taman kanak-kanak masih memerlukan bimbingan. Nah, untuk kegiatan RTL ini mungkin ada yang ditanyakan Kak sebelum dilanjut? Cukup? Baik Kak Pemi, terima kasih. Boleh dikembalikan? Oke. Oke Kak, sebelum diakhiri, apakah kakak-kakak ada yang ditanyakan? Kita diskusi terkait dengan proyek yang nantinya akan kakak jalankan. Kak Anjar, Ya Kak, gimana Kak? apakah boleh nanti meskipun kita 10 hari tidak jimit, apakah misalkan di grup masih boleh bertanya gitu? Khawatir nanti pas di tengah-tengah misalkan apa gitu Kak. Boleh Kak, silakan. Nanti Iya. kita untuk diskusi selanjutnya di grup saja apabila kakak-kakak memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Tapi Kak, dalam 10 hari kita ketemu lagi 2 Desember. Nanti kakak-kakak si rancangan proyeknya harus sudah fix Kak. Jadi tidak ada lagi apa ya istilahnya untuk mengganti rancangan proyek dari kakak-kakak sekalian. Nah, dalam waktu 10 hari, kurun waktu 10 hari, nanti kakak-kakak sudah membuat rancangan dalam PowerPoint 9 slide. Nah, kemudian kakak juga nanti harus mulai mensosialisasikan minimal ke Kombel PJOK yang ada di sekolah kakak-kakak, ataupun kalaupun proyeknya akan dilaksanakan satu sekolah, disosialisasikan kepada rekan-rekan guru yang lain yang ada di sekolah kakak-kakak. Karena memang Kak, untuk RTL ini kan kita mendekati akhir pembelajaran di PKG PJOK, diusahakan harus selesai tepat waktu. Nah, tadi ada lini masa 6 hari ke depan kakak-kakak harus merancang proyek yang memang akan dijalankan, kemudian harus mulai berdiskusi dengan rekan sejawat ataupun guru-guru yang lain dalam mensosialisasikan program yang akan dijalankan. Ada lagi Kak yang ditanyakan Kak? Saya Kak, Siap Kak, gimana Kak? kan saya itu kan belum pernah berkolaborasi ya Kak dengan rekan sejawat terutama yang guru-guru olahraga kan emang masing-masing aja. Nah, apakah kalau untuk mensosialisasikan program PKG ini memang harus misalkan resmi di forum gitu atau kita ngariung aja gitu didokumentasikan atau divideokan seperti itu atau gimana Kak? Terus tipsnya Kak untuk memulai untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat itu ya seperti apa ya? Terima kasih. Oke, baik kakak-kakak. Untuk RTL ini memang harus dilaksanakan secara resmi Kak. Jadi jangan sampai nanti videonya kita hanya memvideokan kita lagi ngobrol-ngobrol saja. Kan kakak itu ditugaskan membuat rancangan programnya dalam PowerPoint. Nah, PowerPoint ini mungkin nanti Kak disampaikan kepada rekan-rekan yang lain. Baik guru PJOK maupun guru yang lain. Bahkan nanti Kak, kalau itu kakak bisa mengundang pengawas Kak dalam mensosialisasikan program. Nah, dalam tahap awal, coba kakak-kakak tips untuk Kombel, memang dulu juga di saya Kombelnya kurang berjalan dengan baik, namun setelah kegiatan PKG PJOK ini, alhamdulillah, ya tipsnya kakak-kakak mulai berdiskusi ringan dulu dengan rekan PJOK yang lain. Nah, dengan ya ngobrol biasa-biasa. Nah, ngobrol biasa, ini saya punya program ini nih.
Gimana, bagus nggak? Terus tanya ke rekan-rekan yang lain, apa yang memang diharapkan ya di dalam apa ya istilahnya program yang akan kakak jalankan. Nah mungkin ngobrol-ngobrol ringan saja kak. Setelah guru PJOK-nya memang tertarik atau termotivasi, nah mungkin kakak nanti membuat satu pertemuan yang memang harus direncanakan kak. Nah satu pertemuan nanti kakak di sana bisa mensosialisasikannya kepada rekan guru terlebih dahulu, kakak-kakak atau kombal-kombal yang lain. Saya mempunyai program ini terkait dengan mata pelajaran PJOK. Nah, gimana kira-kira bisa dijalankan Kak di sekolah ini? Paling seperti itu Kak. Jadi sifatnya ini resmi ya Kak. Videonya tidak apa ya, seperti halnya kita mengobrol dengan guru-guru yang lain, tidak. Jadi resmi karena memang ini nanti akan benar-benar dijalankan oleh kakak-kakak di sekolah kakak-kakak sekalian. Paling begitu Kak Doni. Oh ya Kak, siap nanti insya Allah cobalah. Bismillah. Ada lagi Kak? Masih kebingungan. Kenapa Kak? Kak Farhan gimana Kak? Masih kebingungan gimana Kak? Boleh Kak diceritakan Kak? Halo Kak Farhan. Kebingungannya apa Kak? Oke, kalau sekarang masih kebingungan, mungkin Kak nanti di tengah-tengah perjalanan atau Kakak ketika sedang melaksanakan proyek tersebut, bisa kita didiskusikan di grup WhatsApp apabila memang kakak-kakak hari ini masih istilahnya samar-samar. Nah, mungkin kakak-kakak juga nanti poin-poinnya Kak dicermati lagi, kakak-kakak lihat sebelum melaksanakan RTL, kakak-kakak wajib membaca langkah-langkahnya di LMS. Itu sudah jelas ya Kak. Ada langkah-langkahnya apa yang harus dilakukan. Bahkan ya seperti halnya apa ya, absen ketika kakak-kakak melakukan RTL itu harus ada selain notulen rapat, ada daftar hadir yang memang harus dibuat oleh kakak-kakak. Silakan kakak-kakak cermati lagi langkah-langkahnya di LMS. Ada lagi Kak? Siap. Siap melanjutkan RTL Kak Tegar? Gas. Oke, ada lagi yang ditanyakan kakak-kakak? Nanti mungkin Kak menyusul pertanyaannya. Oke, ya. Apakah perlu contoh untuk apa ya istilahnya Perlu untuk RTL? Boleh Oke. Kak. Perlu share. Boleh contoh. sangat diperlukan contohnya Kak. Contohnya dari awal sampai akhir Kak Anjar. Termasuk videonya Kak. Siap. Kalau video nanti ya harus dilakukan oleh kakak-kakak sekalian. Jadi kakak-kakak ingat, dokumennya jangan foto saja, tapi harus ada videonya. Ya, mungkin nanti kita sharing di grup WhatsApp untuk lanjutannya. Bagaimana nanti kakak-kakak akan menjalankan RTL tersebut. Nanti kita share sama-sama, kita berbagi pengalaman, sharing ya, praktik baik. Karena memang sekarang waktunya hanya 45 menit. Ada lagi Kak yang ditanyakan Kak? Gimana Kak? Jadi Kak selama proses dari awal sampai akhir tuh ada dokumentasinya ya berarti ya? Ya betul Kak. Betul Kak. Nah ketika memang kakak belum ada kombel misalkan, kakak-kakak ngobrol-ngobrol dulu lah dengan rekan-rekan guru yang lain. Kita bikin yuk kombel PJOK misalkan. Namanya apa nih? Kombel PJOK gitu. Nah setelah itu, aduh kayaknya kita butuh program nih untuk PJOK. Nah silakan kakak-kakak bikin program. Nah nanti program tersebut harus disosialisasikan kepada rekan-rekan yang lain, bahkan disosialisasikan dulu kepada siswa. Ada lagi kakak-kakak? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan.
Baik kakak-kakak, alhamdulillah di akhir sesi ini kita sudah berdiskusi terkait dengan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh kakak-kakak. Tadi juga kakak-kakak sudah merefleksikan pembelajaran di modul 3 ya. Kemudian tadi juga sedikitnya kakak-kakak memahami penugasan untuk rencana tindak lanjut. Dan untuk lebih jelasnya kita akan sharing kembali nanti di grup WhatsApp ataupun nanti kita melakukan jimit lagi di luar kegiatan ini. Baik kakak-kakak, sebelum ditutup, kita refleksikan dulu terkait dengan pembelajaran modul 3 bahwa dalam membentuk kombel atau siklus kombel itu ada berapa sih Kak? Agar kombel itu terus berlanjut dan akan mengalami perkembangan. Ada 3 ya, Kak? 3 ditambah 1 Kak. Jadi 4. 4. Oke, yang pertama itu refleksi awal, yang kedua apa Kak? Yang pertama refleksi awal, kemudian perencanaan, apalagi Kak? Refleksi awal, perencanaan, implementasi, dan evaluasi ya. Nah, kakak-kakak kalau kakak-kakak belum mempunyai kombel di sekolahnya, silakan untuk berpatokan kepada siklus ya komunitas belajar. Refleksi awal memang tangan atau kebutuhan-kebutuhan yang nantinya akan dilakukan oleh kombel PJOK tersebut ya. Kemudian ada perencanaan. Nah, perencanaan ini terkait dengan program yang akan dilaksanakan, implementasi pelaksanaan, dan nanti di akhir melakukan evaluasi. Oke, baik kakak-kakak, sebelum ditutup kita berfoto dulu kakak-kakak untuk diabadikan KPMI. Oke, baik. Kak Imam, Kak Randy, Kak Edo dibuka. Kanida boleh dibuka itunya. Kameranya dibuka dulu semua. 1, 2, 3. Wih, mantap. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sudah Kak. Kak Farhan nampaknya itu lagi main angklung. Oke, baik kakak-kakak. Alhamdulillah kegiatan hari ini terkait dengan rencana tindak lanjut. Mudah-mudahan sedikitnya kakak ada gambaran bagaimana nanti menjalankannya. Dan nanti untuk memang jikalau ada pertanyaan ketika kakak lagi dalam proses melaksanakannya, kita bisa bertanya di grup WhatsApp. Oke, baik, terima kasih kakak-kakak. Marilah kita akhiri kegiatan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kakak-kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.